Ibu Rida Sita Dewi, mahasiswa PPL Pendidikan Biologi Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai materi protista mirip tumbuhan. Tetapi sebelum kita memasuki materi, Ibu ingin mengingatkan kalian untuk berdoa terlebih dahulu dan untuk mengisi prestasi yang telah Ibu siapkan di Google Classroom. Nah, langsung saja, selamat menyaksikan video pembelajaran dari Ibu. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai protista mirip tumbuhan. Nah, di sini terdapat indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Yang dimana yang pertama yaitu menjelaskan pengertian dan ciri-ciri umum protista mirip tumbuhan. Yang kedua, menjabarkan struktur tubuh, cara hidup, dan reproduksi protista mirip tumbuhan. Yang ketiga, mengklasifikasikan protista mirip tumbuhan. Dan yang terakhir atau yang keempat, menentukan peranan protista mirip tumbuhan dalam kehidupan. Nah, apa itu alga? Jadi kita ketahui di sini, alga atau ganggang merupakan protista fotoautotrop yang dapat membuat makanannya sendiri dengan cara melakukan fotosintesis. Nah, meskipun kelompok ini memiliki klorofil dan mampu untuk berfotosintesis seperti tumbuhan pada umumnya, tetapi alga atau ganggang tidak memiliki bentuk tubuh yang sama seperti tumbuhan. Hal tersebut dikarenakan bentuk tubuhnya tidak bisa dibedakan antara akar, batang, maupun daunnya, sehingga alga atau ganggang hanya bisa dikatakan mirip tumbuhan saja, tetapi bukan termasuk jenis tumbuhan. Nah, selanjutnya ada mengenai ciri-ciri protista mirip tumbuhan atau alga atau ganggang, yaitu yang pertama, ia memiliki klorofil sehingga bersifat fotoautotrop atau dapat membuat makanannya sendiri dengan cara berfotosintesis. Yang kedua, tubuhnya berbentuk talus sehingga tidak dapat dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. Yang ketiga, ada yang termasuk organisme uniseluler atau berbentuk benang atau pita, dan ada juga yang termasuk organisme multiseluler yang berbentuk seperti lembaran. Nah, yang keempat yaitu bereproduksi dengan cara seksual dan secara aseksual, yang dimana bereproduksi secara seksualnya itu seperti konjugasi, anisogami, dan isogami atau singami, sedangkan secara seksualnya yaitu dengan cara fragmentasi, pembelahan binar, dan pembentukan spora. Selanjutnya, alga dapat kita temukan di perairan atau di tempat yang lembab. Selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur tubuh ganggang. Nah, di sini kita ketahui bahwa sel ganggang itu memiliki struktur tubuh yang mirip dengan sel tumbuhan, yaitu bersifat eukariotik atau memiliki membran inti serta memiliki dinding sel dan kloroplas. Nah, dinding sel ganggang ada yang mengandung selulosa, hemiselulosa, silika, kalsium karbonat, polisakarida, pektin, algin, agar, dan karagenan. Nah, bahan-bahan tersebut membentuk gel sehingga ganggang terasa berlendir atau seperti karet. Selain itu, bentuk kloroplas pada sel ganggang bervariasi. Antara lain, ada yang berbentuk bulat, jala, spiral, cangkram atau diskoid, bintang, seperti mangkuk, dan seperti pita. Nah, di dalam kloroplas sel terdapat ribosom, DNA, vironoid, dan klorofil. Jadi, jenis klorofilnya itu dapat berupa seperti klorofil A, klorofil B, klorofil C, dan klorofil D yang semuanya berfungsi untuk fotosintesis. Nah, selain klorofil, ganggang juga memiliki tambahan pigmen fotosintetik lainnya. Contohnya itu seperti karotin yang dapat
menyebabkan warna kuning kemerahan, xanthofil atau berwarna kuning, phycoerythrin berwarna merah, phycocyanin menghasilkan warna biru, dan fucoxanthin menghasilkan warna coklat. Nah, jadi campuran antara warna hijau klorofil dengan beberapa pigmen lainnya dapat membuat ganggang tampak berwarna-warni. Selanjutnya mengenai cara hidup dan habitat ganggang. Semua ganggang fotoautotrop dapat melakukan fotosintesis. Nah, fotosintesis ini dilakukan oleh sel-sel yang mengandung klorofil dan pigmen fotosintetik lainnya. Ganggang hidup di habitat yang lembab, basah atau perairan, baik air tawar maupun air laut yang masih dapat ditembus oleh cahaya matahari. Nah, di dalam perairan, ganggang merupakan penyusun fitoplankton. Fitoplankton ini berperan sebagai penyedia bahan makanan dan oksigen bagi organisme perairan lainnya. Selain itu, ganggang yang hidup melayang-layang di dalam air disebut dengan neostron. Nah, sementara ganggang yang hidup melekat di dasar perairan atau melekat pada organisme lainnya disebut dengan bentik. Nah, bentik ini dapat dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama epilitik atau melekat di batuan, yang kedua epipelik, yaitu melekat pada lumpur atau pasir, yang ketiga epifytik, yaitu melekat pada tanaman, dan epizoik yang hidup atau melekat pada hewan. Jadi, berdasarkan tempat hidupnya di perairan, ganggang dapat dibedakan ke dalam beberapa kelompok, yaitu sebagai berikut. Ada yang pertama, ada ganggang yang subaerial, yang kedua ganggang intertidal, yang ketiga ganggang sublitoral, dan yang terakhir ganggang edaphic. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai reproduksi ganggang atau alga. Jadi, ganggang atau alga ini bereproduksi secara aseksual dan secara seksual. Nah, di sini ada secara aseksual, yaitu ada pembelahan biner, ada fragmentasi, dan ada pembentukan spora vegetatif. Yang dimana kita ketahui untuk pembelahan biner ini, pada euglenoid, pembelahan biner terjadi secara membujur. Nah, pembelahan ini diawali dengan pembelahan inti, terus diikuti pembelahan sitoplasma. Nah, dari satu sel induk akan dihasilkan 2 sel anakan yang akan tumbuh menjadi ganggang baru. Yang kedua yaitu secara fragmentasi, yang dimana fragmentasi ini merupakan pemutusan sebagian tubuh ganggang, yang dimana bagian tubuh ganggang yang terlepas dari tubuh induk akan tumbuh menjadi ganggang baru. Nah, dan yang ketiga yaitu pembentukan spora vegetatif, yang dimana pembentukan spora vegetatif ini terjadi di dalam sel induk yang menghasilkan zoospora. Nah, pembentukan spora vegetatif ini dapat terjadi jika kondisi lingkungannya mendukung dan jumlah makanannya mencukupi. Nah, selanjutnya di sini ada reproduksi seksual atau generatif yang dapat terjadi secara konjugasi, singami atau isogami, dan anisogami. Yang pertama yaitu konjugasi, di mana konjugasi merupakan proses saling berlekatannya 2 individu yang berbeda jenis dan diikuti dengan terjadinya plasmogami atau peleburan plasma sel dan kariogami atau peleburan inti sel. Yang kedua yaitu singami atau isogami, merupakan peleburan antara 2 sel gamet yang sama bentuk dan ukurannya tetapi berbeda jenisnya. Nah, ini diikuti dengan terjadinya peleburan inti sel. Di singami ini menghasilkan zigot diploid. Yang ketiga yaitu anisogami, yang dimana anisogami merupakan peleburan antara sel gamet yang berbeda ukuran dan bentuknya. Anisogami dapat berupa oogami, yaitu masuknya sel gamet jantan berflagela atau sperma ke sel gamet betina atau ovum, kemudian terjadi peleburan inti sel. Nah, hasil fertilisasi pada anisogami ini dapat berupa zigot. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai klasifikasi alga atau ganggang. Jadi, berdasarkan pigmen dominan,
keberadaan dan komponen penyusun dinding sel, jenis cadangan makanan yang disimpan, dan keberadaan flagela, alga diklasifikasikan menjadi 6 filum, yaitu yang pertama ada Euglenophyta, yang kedua ada Chrysophyta, yang ketiga ada Phyrophyta, yang keempat ada Chlorophyta, yang kelima ada Phaeophyta, dan yang terakhir ada Rhodophyta. Nah, untuk klasifikasi ganggang atau alga ini dapat kita saksikan pada video berikut. Klasifikasi ganggang. Ganggang diklasifikasikan menjadi 6 filum, yaitu Euglenophyta, Chrysophyta, Phyrophyta, Chlorophyta, Phaeophyta, dan Rhodophyta. Euglenophyta. Euglenophyta merupakan kelompok protista yang unik karena memiliki sifat mirip tumbuhan dan hewan. Dianggap mirip tumbuhan karena memiliki klorofil A dan klorofil B. Juga ditemukan karotin, sehingga dia dapat berfotosintesis. Euglenophyta dianggap mirip hewan karena dapat bergerak aktif dengan pertolongan satu atau beberapa bulu cambuk atau flagela yang keluar dari selnya. Karena mempunyai alat gerak, dia dapat hidup di perairan, misalnya air tawar dan air tergenang. Contoh dari Euglenophyta adalah Euglena viridis. Chrysophyta atau alga coklat keemasan. Chrysophyta ada yang uniseluler dan ada pula yang multiseluler. Banyak juga yang berflagel. Chrysophyta memiliki pigmen warna yang dominan berupa karoten, fukosantin, dan pigmen warna lain yaitu klorofil A dan klorofil B. Sebagian besar dari kelompok Chrysophyta adalah diatom. Selnya tersusun atas dua belahan yaitu hipoteka dan epiteka. Dinding selnya mengandung zat kersik sehingga sering disebut sebagai ganggang kersik. Contoh dari Chrysophyta adalah Navicula sp. Chlorophyta atau ganggang hijau. Chlorophyta ada yang uniseluler dan ada pula yang multiseluler. Tubuhnya mengandung klorofil A dan klorofil B, juga karoten dan xanthofil. Chlorophyta hidup melayang-layang di air tawar atau air laut sebagai fitoplankton. Chlorophyta memiliki dinding sel yang tersusun atas selulosa dan lignin, dengan bentuk tubuh yang berupa benang, lembaran, atau berkoloni. Ada spesies Chlorophyta yang dapat bersimbiosis dengan fungi dan membentuk lihen atau lumut kerak. Contoh dari Chlorophyta adalah Spirogyra sp. Phyrophyta atau alga api. Phyrophyta sering disebut dinoflagellata karena memiliki dua flagel. Phyrophyta bersifat uniseluler dan memiliki pigmen berupa klorofil A dan klorofil C. Phyrophyta memiliki dinding sel berupa selulosa dan ada juga yang tidak memiliki dinding sel. Phyrophyta disebut ganggang api karena mampu memancarkan cahaya pada kondisi yang gelap. Contoh dari Phyrophyta adalah Noctiluca sp. Phaeophyta atau alga coklat. Phaeophyta tubuhnya menyerupai tumbuhan tingkat tinggi dan bersifat multiseluler. Phaeophyta memiliki pigmen berupa xanthofil, fukosantin, klorofil A, dan klorofil C. Habitatnya di dasar laut dan bereproduksi secara metagenesis atau pergantian keturunan antara vegetatif dan generatif. Vegetatif dilakukan dengan cara fragmentasi dan zoospora, sedangkan generatif dilakukan dengan cara oogami. Contoh dari Phaeophyta adalah Sargassum sp. Rhodophyta atau alga merah. Rhodophyta bersifat multiseluler dan memiliki pigmen yang terdiri dari phycoerythrin, phycocyanin, dan klorofil. Habitatnya di dasar laut dan berbentuk seperti rumput, sehingga sering disebut dengan rumput laut. Rhodophyta bereproduksi secara vegetatif dengan pembentukan spora dan secara generatif dengan peleburan antar ovum dan spermatozoid.
Contoh dari Rhodophyta adalah Gigartina mammillaria. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai peranan protista mirip tumbuhan yang menguntungkan dan juga yang merugikan bagi kehidupan. Nah, untuk protista mirip tumbuhan yang merugikan, yaitu di sini ada kelompok alga api atau yang lebih dikenal dengan Pherophyta, dengan salah satu contohnya yaitu Gymnodinium breve yang berperan sebagai menghasilkan brevetoxin atau gimnosin yang menyebabkan keracunan. Nah, selain itu juga terdapat protista mirip tumbuhan yang menguntungkan. Nah, yang pertama yaitu ada kelompok dari Chrysophyta atau alga keemasan. Contohnya seperti alga diatom yang berperan sebagai fosil tanah Diamotheceous untuk bahan pasta gigi, bahan penggosok, medium penyaring, campuran semen, isolasi, dan penyerapan nitrogliserin pada bahan peledak. Yang kedua yaitu pada kelompok Chlorophyta atau alga hijau. Salah satu contohnya yaitu seperti Chlorella sp yang berperan sebagai protein sel tunggal yang diproduksi untuk menjadi makanan, suplemen, dan kosmetik. Yang ketiga yaitu kelompok Phaeophyta atau alga coklat. Salah satu contohnya itu seperti Macroscytis, Laminaria, Fucus yang berperan sebagai penghasil asam alginat untuk bahan pengental makanan seperti es krim, sirup, permen, coklat, dan juga sebagai pengental produk kosmetik serta pengental produk industri. Nah, untuk yang terakhir yaitu kelompok Rhodophyta atau alga merah yang salah satu contohnya seperti Gelidium robustum yang berperan sebagai bahan agar-agar, jelly, es krim, dan campuran pada kue kering. Nah, mungkin cukup sampai di sini materi pada pertemuan pada hari ini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.